Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal berapa orang itu yang tersisa? Eh, duduk. Berapa orang yang tersisa itu anakku? Ada cewek-ceweknya, Bu. Bawa bapaknya pada kemana? Ada beberapa. Ada di Mencari nafkah. pinggir. Sibuk mencari nafkah. Oh, belum waktunya ya mencari nafkah. Jadi jumlahnya berapa? Ada. Ayo duduk di tempatnya supaya bisa terlihat dari sini ya. Badrun duduk. Duduk. Badrun duduk. Badrun tuh bisa masuk, Bu. Badrun, yuk. Di belakang. Duduk sebelum dudukkan. Sok-sok. Duduk sebelum didudukan. Sok-sok naruh. Badrun. Marga Milnya sudah dapat ini belum? Udah, Bu. Udah. Udah ya, udah di print ya. Oke, ini siapa saja? Ibu belum dapat stand-nya. Mau kemana? Duduk, Badrul. Di dia. Ayo, Bapak-bapak, be a gentle please. Gentlemen, please have a seat. Where are you? Ini kalian cuma Marga Mulia ya, Jatisari nggak ada ya, masih mati lampu. Ibu, ini 2 lembar. 2 lembar, nak. Baik, kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Hari ini kita pelajaran PKN. Silakan Bapak-bapak duduk tempatnya. Where are you gentlemen? Ya, ini siapa? Badru? Imam mana Imam? Imam Tidak itu ada. di pinggir, Bu. Di pinggir, Bu. Sakit hati, sakit kepala. Sakit hati. Di pinggir, Bu. Kenapa Imam? Kepala. Belum Imam. Sakit kepala. Kasihan banget. Bisa digantung. Dodi mana Dodi? Ada di belakang, Bu. Pulang. Ayo Dodi duduk. Ini yang kursinya coba geser ke dekat yang pintu itu loh, biar itu kan masih lowong tuh sebelah situ ya. Ke pintu. Iya, situ. Iya, geser lagi tuh masih cukup itu. Supaya selfie nggak kelihatan setengah mukanya. Selfie setengah. Saya, Bu. Ayo, biar kita cepat mulai. Jadi yang cowoknya siapa? Badru, Imam, Dodi, Kenal. Fahmi. Fahmi ayat tuh. Kesini cepat. Apa mana dasar? Iya ke saya kagok. Itu pun di pinggir. Udah subuh. Mana tuh ketinggali? Ayo buru atuh ih.
Biar kita mulai, biar cepat selesai, cepat pulang. Ayo, siapa? Saha nu bade. Wih. Nge-freeze. Kalian jadi patung semua. Nah, udah beres lagi. Ya, good. Terima kasih kursinya. Ya, bagus. Baik, kita mulai ya. Itu Imam yang baju hitam, yang itu yang megang tas biru siapa? Itu bantal apa tas? Iya, itu Imam. Yang satunya siapa, Mam? Hah? Itu kan Badro yang pakai topi Badro. Yang satunya? Fahmi. Oh ya, Fahmi itu yang di belakang Yang tuh, botak, Bu. Ini, yang Bu. di belakang kayak ada penampakan itu manusia atau bukan? Hah? Pada siapa? Nggak ada. Gak ada ya, dekat sofa itu gak ada ya. Ada Dodi, Bu. Ada Dodi. Dodi, Dodi lagi sakit kepala. Iya, Bu. Imam, Bu. Oh, Imam. Imam, kamu udah makan belum, Mam? Belum. Belum. Oh, pantesan. Itu kelaparan itu. Emang gak bawa bekal ya? Gak apa-apa, Bu, kuat. Padahal banyak juga loh. Tapi banyak minum ya, Imam. Banyak Ya, minum. Bu. Iya. Ya udah kalau gitu Imam duluan deh yang baca. Pak, Bu. Imam duluan yang baca. Ayo, Kita dia yang udah baca Gimana dulu itu? soal. Aman. Maksud? Iya di situ. Kamu sama Imam. Ayo, ini bagian pertama Imam. Iya. Oh. Ya benar. Citra masuk kan Citra? Ini Ya. aku. Oh iya. Soalnya kalau ini dibuka jadi kecil kelihatannya di kamera. Ayo Imam dulu. Saat Perang Dunia II. Tadi di kemana aku kan? Tadi kemana? Saat Perang Dunia Kedua, Jepang membutuhkan dukungan bangsa Indonesia untuk menghadapi tentara sekutu Hmm. yang merupakan koalisi gabungan beberapa negara di antaranya negara Amerika Serikat, benar Bu, Amerika Serikat, negara Inggris, dan negara Belanda. Ya, lanjut. Lanjut lagi. Mm-mm. Namun, untuk membangkitkan simpati rakyat Indonesia, Perdana Menteri Jepang bernama Jenderal Kuniaki Koiso pada tanggal 7 September 1944 memaklumatkan akan memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia untuk mengatur urusan kebijakan pemerintah. Jepang mendirikan lembaga bernama Koritsu Junbi Chosakai. Dia macam apa? Itu ibu nggak ngajarin yang itu loh. Ibu ngajarinnya yang ini. Kamu ngelihatnya di mana itu? Ibu nggak ngajarin Doriko itu enggak itu. Ibu nggak ngajarin yang ini. Kiyosang ini. Oh, salah. Enggak, bener sih bener. Cuman maksudnya itu kan berarti kamu nggak lihat dari materi ibu, tapi lihatnya dari internet, ya kan? Iya. Ya internet eta separoh Oh iya. Oke, yang berfungsi sebagai yang berfungsi sebagai Dewan Pertimbangan Pusat dan diketahui oleh diketuai. tahu Nggak tahu. tahu. Kenapa sih nak? Di mana?
Nggak dah. Soekarno. Kemana? Nggak itu nggak dah. Oh. Udah semua nih, udah diisi. Belum, Bu. Belum, Bu. Kubu. Jadi Bodoh siya sa'yo. Astagfirullah. nah, Ay, Udah, lanjut. Wait, Lanjut. Bu. Tinggal Citra langsung menunggu. Mama. Ya, udah di antara. Namun janji kemerdekaan tidak segera direalisasikan oleh Jepang. Hal itu memicu keresahan para tokoh nasional Chow Sang-i, maka pada bulan November 1943 dikirimlah delegasi Chow Sang-i yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno untuk berkunjung ke Jepang dan mendesak agar Indonesia diberi pemerintahan sendiri, tidak lagi berada di bawah kekuasaan Jepang. Berdasarkan tersebut mendorong Jepang menyetujui Desakan. Desakan tersebut mendorong Jepang menyetujui pembentukan BPUPKI atau Apa kepanjangannya? Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang didirikan pada 1 Maret 1945 dan diketahui oleh yang didirikan pada itu 1 Maret 1945. 1 Maret Siapa ketuanya? Dokter? 1945. Terus dan diketahui oleh Terus Bukan diketahui, nak, diketuai. diketuai. Padahal oleh Diketuai, bukan diketahui ya. Oleh Dokter Kanjeng Raden Tumenggung. Ya, ini kepanjangannya Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT Rajiman. Dokter KRT Rajiman. lanjut tuh. Ya, Namun demikian, BPUPKI baru diresmikan pada tanggal 28 Mei 1975 sekaligus sebagai momen pelantikan para anggotanya. oke, lanjut Badru. dulu itu Bedirul. itu tugas utama Encan. Itu sih baru mati pada pidato. Lanjut sana. Tugas utama badan ini sangat penting, yaitu untuk Badru, menyusun Badru. rancangan. Badru, ini untuk Badru. Aku dari muda kalau ditebung debu. Ayo Badru, tugas utama badan ini. Tugas utama badan ini sangat penting. Pacaran tidak ya tak iya sepi. Mana dia usia beda. Oh, siap. Mas. Tugas utama badan ini sangat penting yaitu untuk menyusun rencana. Rancangan, bukan rencana. Rancangan. Pacaran dia Cina ketemu hari itu. Rancangan undang-undang. Ya. Rancangan undang-undang dan merumuskan Undang-undang menuju pertanyaan apa Presiden Negara Indonesia yang akan kita bentuk ini. entar dulu, dan merumuskan apa ini? Cina. Kan untuk menyusun Negara. rancangan undang-undang dan merumuskan Dasar negara bagi Indonesia merdeka. Oke. Dasar negara. Lanjut. Pada Ayo sini nah dari itu. Pada pidato
diberhentikan sebagai Ketua BPUPKI. KI. Tidak. Mana itu? Siapa tadi ketuanya? Kan pada pidato pelantikan sebagai ketua BPUPKI. Tadi kan udah disebutin. Siapa ketuanya? Rajiman. DR. Dokter Rajiman. Kanjeng Raden Tumenggung. Rajiman. KDP Rajiman. Mengajukan Pertanyaan apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk ini pada 1 ya, Juni. lanjut Dodi. Dodi nggak ada ya? Ada. Ada. Iya, Dodi. Dari Lagi sakit ini, Bu. Nah, gandeng. Sakit apa, Dodi? Ini batuk baru. Batuk, Bu. Sakit ini. Abi ke bodoh jemput pusing. Aita. Perapu. Berat. ada Ya udah, Fahmi. Abi betul bawa bukan mah. Sama tuh. Ah. Hujan. Apa? Pada 1 Juni 1945, Itu tadi, ini siapa yang lagi ngomong? Imam, Bu. Aduh. Kok Imam lagi? Imam Dodi lagi mana? apa ya, Bu? ada Fahmi ini. Fahmi aja, Fahmi. Fahmi. Cepat Fahmi. pada 1 Juni ada sini mah di hidung. Di Bocor. Ada kita tuh. Sini mah di hidung. cepat dulu kamu. Ya semangat anak sih. Ya, nah. Ya terus 1 Juni. Jahat sekali. Itu suaranya ke mute. 1945. Tanggal berapa? 1945. Itu tahunnya, tanggalnya. Juni. 1 Juni Hmm, 1945. ya. Siapa? Itu baca. Seorang tokoh bernama I.R. Soekarno. Simpel. Sama. Pada tanggal 29 Mei 1945. Nah, iya 29 Mei. Oh, salah itu. Seorang tokoh bernama Seorang tokoh bernama Mr. Muhammad Yamin Hmm, merumuskan 5 dasar antara lain hmm, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Mama hujan. Ya. Ini tadi siapa yang ngomong? Yang jawab? Yang jawab barusan siapa, nak? Ke-mute tuh. Marga Mulia itu ke-mute. Ya, barusan yang jawab siapa nih yang jawab 29 Mei? Masih ke-mute. Suaranya ke-mute, ya. Barusan siapa yang jawab? Pebi. Yang jawab? Hah? Citra. Sekarang Pebi. Udah. Ini sudah dicatat belum yang lain? Sudah? Ya, aku udah dicatat. Ya, oke. Ayo Pebi. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada
1 Juni 1945, seorang tokoh karismatik 1945. Tadi 945. seorang tokoh karismatik bernama Insinyur Soekarno menyampaikan pidato penting yang menjadi tokoh sejarah bangsa dalam pidato Tonggak, Nak, menjadi tonggak. Tonggak sejarah bangsa. Dalam pidato itu, ia menyebutkan 5 prinsip dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Pancasila. Iya. Badan Pengalihan. Hari itu diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Kemudian dibentuk panitia 9 karena beranggotakan 9 orang tokoh bangsa yang merumuskan dasar negara Indonesia yang dituangkan dalam dokumen resmi bernama Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Naskah ini menjadi rancangan pembukaan UUD 1945 dan berisi 5 sila dasar negara yang menjadi cikal bakal Pancasila. Sehari Ya, cukup di situ dulu. Cukup Feby. Kaila ada Kaila. Ya, Kaila lanjut. sehari setelah Sehari setelah Lu tukang. lu teh Kak, nah, sehari setelah. Lebih. Mana Kaila? Mereka itu Indonesia. Mana Kaila? Nggak kelihatan. Ini, Bu. Oh iya, sweater itu. Ada cara-cara. Ayo baca Kaila. Sehari setelah kemerdekaan Indonesia, yaitu pada 1945. Tanggal 1945. tanggal berapa? 8 Agustus. 18. 18. Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia dan dimuat dalam pembukaan UUD Iya. 1945. Pada bagian Oh, Ini yang keempat. alinea keempat. iya. Sebagai Ya, lanjut. sebagai simbol atau lembaga lambang negara bangsa Indonesia. Lambang negara bangsa Indonesia memilih Garuda. Burung Garuda yang menggambarkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa. Oke, cukup. Dita ada Dita? Ada, Bu. Ya, Dita lanjut. Aspek realita, fleksibilitas. Pancasila bukan dasar negara, tapi juga ideologi bangsa Indonesia. Sebagai ideologi, Pancasila memiliki 3 aspek penting, yaitu aspek Aspek apa? Realita. aspek realita. Iya. Setuju, ikut. Ya, Dita.
Lanjut, artinya Artinya Pancasila berasal dari budaya dan kebiasaan aspek Idealita. idealita yaitu Pancasila mengadu cita-cita di bahasa Indonesia. Aspek fleksibilitas menunjukkan bahwa Pancasila dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Zaman now. oke, lanjut ke selfie. Zaman tanpa kehilangan esensi. Pancasila dibagi menjadi 3 bentuk. Nilai dasar yaitu nilai-nilai yang bersifat Universal, Bu. universal, Universal. Eh, sebetulnya bersifat ini absolut atau mutlak. Bisa Salah. absolut atau mutlak dan tidak bisa diubah. Yang kedua, tidak bisa diubah nilai Nilai instrumental. instrumental. ya, Praksis bukan. terus yang terakhir nilai apa? Selfie. Selfie coba mukanya ini sedikit dikamerain semua. Biar ibu juga lihatnya nggak gini-gini. Nilai apa yang terakhir? Sehari-hari. Yang belum siapa? Yang belum? Yang belum siapa? Udah. Jadi mana sudah Sebagai dialogi terbuka, Pancasila memang bisa berkembang dan menyesuaikan diri dengan zaman, namun Pancasila tetap memiliki batas ideologi, misalnya mencegah perkembangan ideologi lain, larangan terhadap ideologi, Ini apa berkembangnya apa nih? ideologi lain. Enggak. Kalau ideologi kan udah di sini. Berkembangnya misalnya paham. Larangan terhadap ideologi. Terus larangan terhadap ideologi. Komunisme dan lain. Marxisme. Ya, Bu, itu. Nah, dan musyawarah dan terakhir musyawarah mufakat. Ini jawabannya konsensus ya. Norma yang baru Harus melalui konsensus. Konsensus itu artinya kesepakatan hukum. Jadi kalau kita mau merubah sesuatu, itu harus ada peraturan perundang-undangannya. Ya, dan semua peraturan perundangan itu harus berbasis pada Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar pun itu masih bisa berubah. Ada Undang-Undang Dasar yang berdasar reformasi, ada yang sebelum reformasi, ya. Jadi harus ada dilindungi oleh kekuatan hukum. Ini sudah dicatat semua? Sudah diperbaiki? Ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih anak-anakku. Kerjasamanya sudah menyelesaikan tugas dengan baik. Sekarang kita
Sampai di sini dulu ada pertanyaan nggak? Ada Bu kata Kayla. Kalau nggak ada kita lanjut ke tema yang baru. Oke. Bentar. Ini kabelnya di bawah. Iya. Keluar. Minus ini Bu. Itu kan cowoknya. Sinar tadi. Betul juga. Gimana? Bukan set. Udah terlihat semua ya? Udah. Ya, kita mulai materi baru pada hari ini, sistem. Jadi kan sebelumnya kita udah belajar tentang sistem perundang-undangan ya, yang sebelumnya itu yang ada pengadilan, ada kepolisian, ada macam-macam lah. Terus kemudian kita juga sudah belajar tentang HAM. Selain HAM, kita juga sudah belajar tentang apa? HAM sudah. Di depan tuh jauh. Ada belakang. Gimana? Tentang pemberontakan G30 SPKI kita juga sudah belajar. Sekarang tentang sistem dan dinamika demokrasi Indonesia. Temuan ketujuh. Ya, sudah pertemuan ketujuh. Insya Allah. Jadi kalau kita, sebelum kita mulai deh, sebelum kita mulai dengan materi ya, kita kan mau bicara tentang demokrasi nih anak-anak. Sudah pernah mendengar istilah demokrasi? Sudah pernah mendengar istilah demokrasi? Ya. Pebi, boleh disimpan dulu HP-nya. Nggak boleh main HP dulu ya kalau lagi belajar. Anak-anak pernah mendengar tentang demokrasi? Badru pernah mendengar nggak tentang demokrasi? Pernah. Pernah. Dalam bayangannya apa? Seperti apa prakteknya demokrasi itu? Disebut sebagai demokrasi ketika apa? Ketika Ketika demo. Ya, artinya ketika kita sedang menyatakan pendapat atau opini kita atau mengkritik pemerintah. Terus apalagi Citra, prakteknya seperti apa? Kita dikatakan telah menjalankan demokrasi ketika melakukan apa? Pembelaan. Kalau kita mau milih presiden misalnya, itu termasuk demokrasi nggak pemilu itu? Atau pilih ketua OSIS, ketua kelas gitu? Ya, termasuk bagian demokrasi ya. Atau misalnya di kelas nih, kita misalnya mau akhir tahun, mau jalan-jalan misalnya yang sebagian, yang perempuan pingin jalan-jalannya ke pantai, yang laki-lakinya pingin hiking, naik gunung gitu. Terus kita, karena nggak ada yang mau kalah nih, laki-laki dan perempuan misalnya ya, terus kita bikin voting. Voting itu artinya kita pemilihan suara terbanyak. Nah, itu juga bagian dari praktek demokrasi. Ya, jadi ketika kita bisa memilih, kita bisa menyatakan atau mengekspresikan hak kita,
opini kita, pendapat kita, itu bagian dari demokrasi. Kalau nggak mau voting gimana? Ya bisa kita lewat musyawarah namanya. Musyawarah untuk mufakat. Nih nggak setuju nih, kan? Yang satu pengen ke pantai, yang satu pengen ke gunung. Akhirnya kita bikin ininya, bikin prioritas, kelebihan dan kekurangannya. Misalnya kalau ke gunung itu apa namanya lagi musim hujan, takut nanti badai gitu kan, licin, terus mungkin lebih jauh, terus apa namanya nggak terlalu menantang misalnya ya. Terus kalau ke pantai apa nih kelebihannya, apa kekurangannya gitu ya. Terus kita musyawarahkan di situ tanpa perlu voting. Jadi voting itu biasanya kalau sudah mentok semua, kita udah musyawarah, udah ngobrol, udah saling mengeluarkan opini kita, udah bilang "Oh, pokoknya kita ke pantai nih karena pantai bagus." Yang lain bilang, "Oh, kita ke gunung nih karena gunung bagus." Gitu ya. Kita saling berdebat untuk orang agar orang-orang itu mau mengikuti atau mendukung kita. Jadi kita mempengaruhi orang lain agar mereka mau mendukung kita. Ayo dengerin dulu yang belakang nih, bapak-bapak jangan ngobrol. Nah, nanti kalau ternyata perdebatan kita atau opini kita itu tidak mencapai kata mufakat, nih tetap aja ngotot nih, padahal udah dikasih clue-nya atau dikasih apa namanya eh, kekurangan dan kelebihannya, tetap aja masih masih pada ngotot gitu ya. Pokoknya yang perempuan mau ke gunung, yang laki-laki mau ke pantai misalnya. Barulah langkah terakhir itu digunakan voting ya atau pengambilan suara. Mana yang paling banyak nih? Kalau yang paling banyak itulah yang dipilih. Atau pilih ketua kelas nih, gitu kan. Ya itu juga bagian dari demokrasi. Terus kalau ketua kelas yang dipilih ternyata apa namanya tidak bekerja dengan baik, ya udah kita ganti yuk gitu ya. Ya Bu, harus diganti. Iya jangan diganti seumur hidup ya. Jadi ketua kelas. Misalnya gitu kan. Itu juga bagian dari demokrasi. Nah, jadi ketika kita belajar tentang demokrasi ini, kita sudah punya gambaran tentang bagaimana contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari yang dalam lingkungan terdekat, tapi juga pada lingkungan lebih luas. Ya, kita belajar demokrasi yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, jadi kita ini sekarang hidup di negara yang menggunakan cara demokratis. Nah, itu ya. Jadi sekarang coba kita lihat apa sih yang dimaksud dengan demokrasi itu. Salah. Ya. Nah, ini. Ini. Nah, demokrasi itu berasal secara istilah ya. Ini kok pecah ya di sini ya. Kebaca nggak anak-anak? Istilah demokrasi secara etimologis itu asal usul kata ya. Etimologis itu artinya asal usul kata, berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, demos dan kratos. Demos artinya rakyat. Ya, jadi kalau kita demo itu biasanya memang kekuatan rakyat, people power istilahnya, kekuatannya rakyat. Makanya disebutnya demo, demo, demo gitu ya, karena ini rakyat yang bergerak gitu ya. Jadi rakyat itu biasanya kan mereka yang lebih banyak, apa mayoritas gitu ya. Kemudian kratos itu artinya kekuatan. Jadi secara harafiah demokrasi berarti kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan negara dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya. Jadi negara ini bisa berjalan ya dengan pemimpin-pemimpinnya itu atas dasar pilihan dari kita sebagai rakyat. Kan kita ada pemilu ya, pilih presiden, pilih anggota DPR gitu. Sama di kelas juga begitu kan, pilih ketua kelas misalnya, pilih ketua kelompok misalnya ya.
Seperti itu. Jadi mereka itu yang ada di pemerintahan adalah perwakilan dari rakyat banyak. Kan nggak mungkin kita semua misalnya untuk membicarakan soal pendidikan, nggak semuanya kan bisa bisa diajak di seluruh rakyat Indonesia tuh nggak mungkin gitu kan. Kalau harus ngumpul bareng tuh susah. Tempatnya di mana yang bisa menampung seluruh rakyat Indonesia. Terus eh, apa namanya? Setiap orang kan beda-beda kesibukannya. Ada yang harus ngantor, ada yang masih punya bayi, ada yang harus sekolah gitu ya. Nggak mungkin bisa dikumpulkan. Akhirnya kita memilih orang-orang yang dianggap layak untuk mewakili suara kita atau pendapat kita terhadap sesuatu. Yang pasti orang-orang kita pilih itu baik sebagai presiden, di legislatif, eksekutif, yudikatif, mereka itu harus berpihak pada rakyat. Jadi harus mengutamakan kebaikan dan manfaat buat rakyatnya. Kalau mereka tidak melakukan tugas itu, berarti mereka ya sudah menyalahgunakan atau tidak memahami job desk-nya, tidak memahami kewajibannya. Karena mereka harusnya berpihak pada kita gitu ya, pada rakyat yang sudah memilih dia kan kita mewakili. Mereka kan kita minta untuk mewakili. Ini saya punya kesibukan nih, misalnya ada yang harus sekolah, ada yang punya bayi, ada yang kerja, ada yang ini itu gitu kan ya. Jadi kita memilih perwakilan-perwakilan yang sekiranya bisa menjadi perpanjangan tangan kita atau perpanjangan lisan kita untuk menyampaikan opini dan pendapat kita yang tentunya tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Ya, kata kunci adalah kesejahteraan rakyat. Kalau mereka itu nggak bisa melakukan kesejahteraan rakyat, ya berarti mereka nggak layak mewakili kita. Apalagi kalau jadi korupsi ya, harusnya dananya buat rakyat nih. Untuk bikin sekolah di Marga Mulia atau di Jatisari, tapi ternyata tidak dilakukan gitu ya. Dananya yang triliunan itu malah digunakan untuk jalan-jalan lah sama pejabatnya, uang ini, uang itu gitu ya untuk fasilitas mereka. Akhirnya kan mereka tidak, artinya mereka tidak melakukan pekerjaannya dengan baik karena sudah menyalahgunakan wewenangnya. Gitu ya. Nah, terus sebetulnya gagasan tentang demokrasi itu berasal dari budaya, aduh ini udah banyak ininya banget ya, udah banyak apa, tiponya. Berasal dari budaya Yunani, tepatnya abad kelima sebelum Masehi. Jadi sebelum Masehi ya. Masehi itu kan dimulai dari tahun 0. Kelahiran Isa Al-Masih ya, tahun 0. Terus kemudian tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4 ya. Rasulullah itu lahir di abad ke-6. Tahun 570. Jadi sesudah Masehi. Rasulullah itu lahir sesudah Masehi. Nah, ini di gagasan tentang demokrasi itu abad kelima sebelum Masehi, bahkan sebelum Nabi Isa lahir, sebelum Rasulullah lahir, ya. Ini sudah ada gagasan tentang demokrasi. Ya. Nih, abad kelima nih. Rasulullah itu baru lahir abad ke-6 setelah Masehi. Rasulullah ya, setelah Masehi. Terus kalau Nabi Isa Al-Masih lahirnya pada saat 0 tahun 0 Masehi. Jadi di masa transisi antara sebelum Masehi dan setelah Masehi. Jadi saat itu Athena sebagai ibu kota Yunani menganut demokrasi langsung. Seperti tadi ya yang Ibu katakan, yaitu mereka memilih warga untuk mengisi jabatan administratif dan yudisial. Yudisial itu hukum ya, tata hukum di pemerintahan. Jadi seperti Mahkamah Agung gitu ya, yudisial itu. Jadi mereka karena rakyatnya makin lama makin banyak kan mereka meminta untuk beberapa orang yang dianggap layak, yang dianggap cerdas gitu ya, yang dianggap akan berpihak pada rakyat, memberikan kesejahteraan dan manfaat sebagai perwakilan mereka. Ini ada majelis legislatif nih, DPR-nya nih ceritanya, atau Dewan Pertimbangan Rakyat yang terdiri dari semua warga Athena. Jadi siapapun selama dia warga negara Athena, mereka boleh punya hak untuk dipilih
Asalkan mereka itu adalah orang-orang yang memang itu tadi ya, mereka punya kemampuan dan juga berpihak pada kesejahteraan rakyat. Namun sayangnya gagasan demokrasi Yunani itu hilang dari dunia barat ketika Eropa memasuki abad pertengahan nih. Abad ke-6 sampai 15 Masehi ini, saat kelahiran Rasulullah itu justru demokrasi sedang nggak ada. Makanya muncul perbudakan di mana-mana ya. Terus rasis ya, rasis seperti apa namanya? Diskriminasi warna kulit gitu kan. Itu jadi muncul di sini, atau raja-raja yang menguasai atau memonopoli ya, memonopoli daerah lain dengan penjajahan misalnya, atau dengan perbudakan, atau dengan pajak yang tinggi, atau nyari istri sebanyak-banyaknya. Pokoknya kalau lagi di jalan melihat perempuan cakep gitu dan dia tertarik, udah langsung dibawa perempuannya, mau dia anak orang, mau dia istri orang, mau dia punya anak, mau apa gitu. Jadi sangat semena-mena gitu, mentang-mentang anggota kerajaan gitu ya. Mereka bertindak semaunya. Ini dari abad pertengahan. Abad ke-6 sampai abad 15 Masehi ini, abad ke-6 ini saat Rasulullah lahir nih di sini. Jadi saat itu demokrasi tidak ada, sudah menghilang ya di dunia. Banyak yang timbul adalah itu tadi ya, perbudakan, penjajahan, diskriminasi gitu. Jadi lagi parah-parahnya dunia saat itu ya. Lagi parah-parahnya karena tidak ada sistem yang mengatur untuk kesejahteraan internasional bahkan. Karena mereka bebas aja tuh, misalnya ngelihat, wah itu negaranya, misalnya ngelihat Indonesia nih, negaranya makmur, negara kita kan nggak punya ini, nggak punya apa namanya, nggak punya nggak punya lahan untuk pertanian, nggak punya hutan misalnya ya, nggak punya sumber daya alam, ayo kita serang aja, kita jadikan mereka sebagai penjajah, apa, sebagai negara jajahan. Nah, pada saat itu terjadi praktek feodalisme. Nah, ini feodalisme ini contohnya kehidupan sosial spiritual dikuasai gereja. Jadi anak-anakku ya, ini dengarkan ya. Pada saat itu bahkan ada kerajaan-kerajaan yang tidak membolehkan rakyatnya itu menganut agama lain selain agama yang di negaranya gitu. Misalnya di Inggris, mereka yang mendominasi adalah agama Katolik. Jadi kalau selain Katolik, Protestan misalnya ya, di Skotlandia waktu itu kan muncul gerakan Protestan dan sebagainya, itu dilarang, bahkan bisa dibunuh. Ya, bisa dibunuh. Jadi mereka itu sangat memonopoli, bahkan mendominasi. Kalau demokrasi kan enggak, setiap orang bebas beragama gitu, asalkan punya Tuhan ya, punya agama. Kalau yang nggak punya agama itu tidak diakui oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar ya. Nanti kalau kalian bikin KTP tuh harus ada tuh agamanya apa gitu ya, karena itu berdasarkan UUD 45 dan Pancasila. Nah, jadi zaman dulu seperti itu, tidak diperbolehkan atau dilarang ada agama lain selain agama yang menjadi mayoritas pada saat itu. Jadi kalau kerajaan saat itu didominasi oleh Katolik, semua harus Katolik. Walaupun sama-sama Kristen ya, tapi kalau yang satunya Protestan, mereka tidak memperbolehkan. Terus juga kehidupan politik dikuasai bangsawan. Jadi semaunya mereka aja ngatur-ngatur apa namanya, mengatur rakyatnya sesuai dengan kemauannya. Jadi kalau saat ini dia lagi sakit hati nih, saya sakit hati tuh dengan kerajaan itu, merasa terhina, ayo kita serang. Ya itu kan yang bertempur adalah rakyatnya ya, yang menjadi korban duluan itu adalah rakyatnya, yang menderita kesengsaraan dan sebagainya adalah rakyatnya. Gitu. Kemudian, nah terus kapan awal kembalinya demokrasi? Jadi pada tahun 2015 itu, ini beberapa kali kita dengar tentang Piagam Magna Carta ya. Jadi ini di HAM, di hak asasi manusia juga ada nih istilah Piagam Magna Carta. Ini juga mengawali kembalinya demokrasi. Ya, demokrasi itu identik dengan HAM. Kita kan udah belajar HAM ya. Jadi demokrasi itu identik atau sama dengan
beriringan. Demokrasi itu beriringan dengan munculnya juga hak asasi manusia. Ya, jadi termasuk hak asasi itu adalah dalam beragama. Masa gara-gara agamanya beda dibunuh ya gitu atau dipenjara gitu kan, harusnya tidak boleh seperti itu gitu. Kemudian munculnya gerakan Renaissance, yaitu gerakan menghidupkan kembali sastra dan budaya Yunani kuno. Karena budaya Yunani ini dulu termasuk peradaban yang paling tinggi. Makanya kenapa dulu munculnya kan di Yunani ya. Yunani kuno itu sebelum abad kelima sebelum Masehi. Yang saat itu banyak filsuf-filsuf. Filsuf-filsuf seperti Socrates, seperti Aristoteles, Plato, itu hidupnya di abad kelima sebelum Masehi. Makanya saat itu mereka meraih atau mencapai peradaban tertinggi pada zaman ini. Ya. Kemudian ada tokoh demokrasi bernama John Locke yang menyebutkan bahwa hak-hak politik manusia itu termasuk diantaranya adalah hak hidup, hak bebasan, dan hak milik. Kalau sebelumnya itu kalau masih dikuasai oleh feodal atau oleh penjajah, itu kalau dia misalnya, wah ini ngelihat lahannya bagus nih, ada air terjunnya, aku mau bikin rumah di sini gitu ya, atau aku ingin jadi ini tempat wisata pribadiku, yang lain nggak boleh masuk ke sini. Padahal di situ ada yang punya gitu ya, dia sudah tinggal di sini, dia nggak peduli gitu. Pokoknya dia rebut untuk menjadi hak miliknya. Zaman dulu begitu gitu. Pokoknya kalau udah kerajaan memberikan titahnya atau gereja memberikan maklumatnya, semua harus ikut, nggak boleh enggak. Itu kenapa pada berdiri-berdiri itu? Kaila apa siapa itu? Apa, Ibu? Cakep. Ya, Pegal oh, cakep. tuh. Pegal ya udah. Tapi Sama pusing sedikit boleh tidak Bu. berdiri. Mau Berdiri membayar. boleh. Tapi jangan mandir ya. Mau Berdiri rebahan boleh. dulu sebentar Bu. Nah, Kayaknya dia sudah. kalau menjauh takutnya nggak kedengeran nanti ya. Gak apa-apa kalau pegal, boleh kok berdiri. Kemudian didukung oleh tokoh dari Perancis. Nah ini anak-anak ini ya harus diingat ya, namanya Montesquieu. Dia ini adalah penggagas tentang pemisahan kekuasaan melalui trias politika. Ya, kita udah belajar sistem hukum Indonesia, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ya, kalau eksekutif itu presiden, legislatif itu DPR-nya atau Dewan Pertimbangan Agung, dan yudikatif itu adalah lembaga-lembaga hukumnya ya, yang mengatur instrumentasi hukum seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, ya di yudikatif ini. Sampai di sini ada pertanyaan atau sudah mencatatnya? Tengah lah. Sambil dicatat dikit-dikit ya nak ya, walaupun nanti ibu kasih soft filenya gitu, tapi tetap dicatat yang jadi poin-poinnya. Misalnya istilah Renaissance atau Montesquieu ini, Montesquieu ini adalah penggagas trias politika, nih harus diingat-ingat nih, yang sekarang banyak dipraktekkan di negara-negara yang negara modern ya, yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lanjut. Nah, ini ada tokoh demokrasi yang terkenal ya dengan jargonnya bahwa demokrasi itu adalah bermakna pemerintahan itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini Presiden Amerika ya, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Nih, ingat-ingat nih, ini mukanya kayak gini. Nanti kalau ibu kasih ini tebak gambar, harus tahu ya. Dia salah satu presiden Amerika berapa periode ya? 2 periode kalau nggak salah. Bu. Hmm, Naon? apa? Nah, tadi kan sudah disebutkan ya bahwa demokrasi itu kan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Arti dari rakyat, artinya adalah suatu negara terbentuk karena adanya kekuasaan pemerintahan yang diberikan dari rakyat. Jadi kita nih yang memilih
kemudian oleh rakyat. Artinya rakyat juga harus diikut sertakan dalam penyelenggaraan negara. Termasuk kalau kita nggak setuju, kita boleh demo. Karena kan memang demokrasi asal katanya dari demos, dari rakyat. Itu juga diingat-ingat ya, demos itu rakyat, kratos itu artinya pemerintahan atau kekuasaan. Jadi kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Kalau kita melihat atau nggak setuju dengan tindakan-tindakan orang yang mewakili kita, ya kita berhak protes gitu. Kamu udah nggak layak lagi mewakili kami gitu. Kalau dianya nggak mau, nggak sadar diri, ya udah kita demo gitu. Dan itu untuk rakyat, artinya segala kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan itu harus pro pada rakyat, pro atau bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Ya, jadi nggak boleh tuh misalnya dana itu hanya digunakan untuk kepentingan pribadinya. Jadi anggota DPR jadi makin kaya kan. Kemarin sempat dengar nggak yang rame-rame gitu kan, yang sampai demo semua karena gajinya sampai ada yang sampai 1 miliar per bulan. 1 bulan loh. Ada ratusan juta. Ya minimal 500 juta gitu ya. Ada yang sampai 1 miliar. Itu per bulan gitu. Sementara rakyatnya, nah sekolah aja, jalanan aja masih banyak yang belum ini ya, yang belum diaspal, misalnya jalanan belum apa aksesnya, ada yang harus kalau mau ke sekolah tuh harus lewat kali, sungai gitu ya, menyeberang sungai itu kalau sungai lagi banjir tuh eh, ya mereka nggak bisa, takut hanyut gitu kan ya, sampai seperti itu gitu. Harusnya kan ada dananya untuk pembangunan ke daerah, bukan cuman yang di kota besar aja, bukan cuman yang kelihatan sama orang kota. Karena semua pejabat-pejabat kan adanya di kota, jadi itu untuk kepentingan mereka sendiri. Padahal rakyatnya masih banyak yang di daerah gitu. Harusnya mereka itu datang ke daerah nih, ke Margamulya, ke Jatisari, terus mereka ini apa? Survei di situ gitu kan, terus melihat apa nih kebutuhannya di Margamulya. Oh, Margamulya butuh misalnya jalanan. Oh, Margamulya butuh sekolah yang ada AC-nya misalnya. Oh, Margamulya butuh apa lagi gitu. Butuh makanan atau apa gitu. Harusnya mereka begitu dan kemudian mengusulkan. Mengusulkan nanti baru tuh turun dananya. Kalau sudah ada informasi, udah ada datanya, kemudian diusulkan, kalau kemudian disetujui, bisa turun dananya. Harusnya begitu mekanismenya, caranya. Tapi kebanyakan kan tidak terjadi ya yang diharapkan. Pada pertengahan abad ke-20 itu artinya tahun 1900-an ya, barulah hampir setiap negara independen memiliki pemerintahan dengan beberapa prinsip dan cita-cita demokrasi. Nah ini ya jenis-jenis demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia. Yang pernah diterapkan di Indonesia adalah, nanti habis ini kalau nggak nyatat Ibu tanya ya. Jenis-jenis demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia itu, jadi walaupun judulnya sama-sama demokrasi, tapi ada spesifikasinya. Ya, antar demokrasi itu ada perbedaan masing-masing. Misalnya dari tahun 1945 sampai tahun 1959. Harga mulia kalau nggak ada yang nanya, boleh dimatiin dulu, di-mute dulu. Jadi dari tahun 1945 sampai 1959 itu digunakan demokrasi parlementer atau liberal. Ya. Kemudian pada tahun 1959 sampai tahun 1965 demokrasi terpimpin. Sedangkan dari tahun 1966 sampai tahun 1998 itu disebut demokrasi Pancasila pada era Orde Baru. Sedangkan dari tahun 1998 sampai sekarang
disebut demokrasi Pancasila pada era reformasi. Ya, demokrasi Pancasila. Jadi ada demokrasi Pancasila pada era Orde Baru, ada pada era reformasi. Jadi setiap kali ada perubahan demokrasi, itu ada ketetapan-ketetapan atau perubahan perundang-undangan. Misalnya ada TAP MPR, ada peraturan yang diubah ya, ada undang-undang yang diubah. Karena semua perubahan itu harus ada konsensusnya. Tadi ya, konsensus itu artinya kesepakatan secara hukum. Jadi harus ada legalitasnya, harus ada aspek hukum yang mendukung, yang menjadi kesohihan. Jadi dia resmi gitu ya, resmi secara hukum. Nah ini hakikat demokrasi itu harus sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia ya UUD 45 ini udah pasti. Pada pasal 1 ayat 2 isinya adalah kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian juga sesuai dengan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat permusyawaratan perwakilan. 3, mengamanatkan untuk senantiasa menerapkan musyawarah untuk menyelesaikan persoalan. Jadi ini ya yang harus diingat oleh anak-anak semua bahwa ciri-cirinya atau hakikat demokrasi itu adalah dia ada musyawarah untuk menyelesaikan persoalan. Ya, kemudian kerakyatan dipimpin oleh musyawarah atau perwakilan atau ada perwakilannya gitu ya. Jadi dalam permusyawarahan itu tidak semua orang mungkin bisa terlibat ya. Tapi kan kita punya perwakilannya gitu. Dan yang pasti kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Nah, ini ada prinsip, macam, dan ciri demokrasi. Prinsipnya bahwa setiap warga negara terlibat dalam pembuatan keputusan politik. Tingkat persamaan di antara warga negara. Jadi tidak boleh ada diskriminasi. Mau agama apapun, mau suku apapun, itu harus menjadi bagian. Kemudian kebebasan atau kemerdekaannya diakui dan dipakai oleh warga negara. Nah, ini ada macam-macamnya, ada 3 macam ya berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, ada berdasarkan titik perhatian, ada berdasarkan di ideologi. Jadi kalau berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, itu ada demokrasi langsung dan tidak langsung. Jadi kita mau menyalurkan opini kita bisa secara langsung, bisa tidak langsung. Kemudian kalau berdasarkan titik perhatiannya, itu ada namanya demokrasi formal, demokrasi material, dan gabungan. Kalau berdasarkan ideologi, ya, demokrasi berdasarkan ideologi, ada demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat. Kemudian ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya rakyat terlibat dalam pengambilan keputusan. Ada pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak rakyat. Perumusan hak seluruh rakyat, dan ada lembaga peradilan dan kehakiman yang independen. Nah, ini penting nih, independen. Supaya dia bisa bersikap adil. Kalau sekarang mungkin jarang ya yang independen, rata-rata itu mereka mendukungnya lebih pro-nya ke pemerintah ketimbang rakyat. Itu sudah tidak sesuai demokrasi harusnya ya. Masa gara-gara uang itu udah kayak balik lagi ke zaman feodal dulu. Kalau zaman feodal kan siapa yang berkuasa, siapa yang punya uang, siapa yang paling kaya gitu ya, berpengaruh, dia yang menentukan hukuman gitu. Dia menentukan apa yang dimaksud dengan keadilan. Jadi masa maling ayam misalnya dihukum penjara, maling ayam kan paling berapa ya? Ayam kan mungkin harganya ya misalnya 100.000 lah gitu kan.
Misal ayam harga 100.000. 100.000 dihukumnya 2 bulan. Sementara yang korupsinya sampai triliunan gitu kan, cuman eh, 6 bulan misalnya ya. Terus dia dapat fasilitas lagi ya, dapat fasilitas segala macam. Ada bahkan yang hanya tahanan rumah. Istilah tahanan rumah itu artinya mereka sedang menjadi tersangka, tapi tidak di penjara. Cuman di dalam rumah aja, artinya mereka nggak boleh keluar negeri, gitu, nggak boleh kemana-mana. Kalau di dalam kota aja boleh, gitu. Tapi kalau luar negeri itu nggak boleh, dilarang, gitu kan ya. Nah, istilahnya tahanan rumah itu juga cuma 6 bulan. Kayak kita dulu waktu COVID gitu kan, di rumah aja terus kan ya. Ya semacam itulah gitu. Tapi kalau COVID tuh lebih lebih kita nggak bisa kemana-mana. Kalau ini dia masih bisa kemana-mana selama tidak keluar negeri. Itu masa tahanan rumah. Cuma 6 bulan gitu, karena dia punya banyak duit. Padahal yang dirugikan tuh banyak sekali. Yang harusnya kita bisa bikin sekolah, bisa bikin jalanan, bisa bikin fasilitas rumah sakit, bisa bikin nambah dokter, misalnya nambah guru, gaji guru dan sebagainya, tidak terpenuhi karena uangnya dikorupsi. Padahal sumber daya alam di Indonesia itu amat sangat banyak ya, tambangnya itu amat sangat banyak. Anak-anak kalau ke daerah-daerah ya, misalnya di Sumatera ya, ibu kan eh, seringlah keliling Sumatera ya, karena ayah dari Aceh, ibu pernah tinggal di Palembang, pernah tinggal di Padang, Sumatera Barat, pernah banyak lah, banyak ke daerah-daerah di Sumatera ya, Medan apalagi. Itu banyak sekali tambang-tambang ya, ke Bangka, Belitung tuh ya. Itu banyak sekali tambang-tambang di sana anak-anakku. Ada tambang timah, buton, minyak, emas, semualah ada ya. Itu satu aja digarap itu bisa makmur seluruh Indonesia loh. Satu aja misalnya dari minyak bumi kayak di Timur Tengah kan hanya satu tuh cuma minyak bumi. Semuanya jadi sultan Arab, ya kan? Hanya dari satu loh, hanya dari satu bahan bakar itu aja, dari bahan tambang. Sementara di Indonesia itu bahan tambangnya itu banyak. Ada minyak, ada emas, ada timah, ada buton, ada aspal, ada aduh, semua banyak ya. Harusnya itu kalau betul-betul dikelola dengan baik oleh pemerintah Indonesia, itu semua makmur anakku kita itu sudah kayak sultan-sultan Arab, udah ngelebihin Dubai lah. Karena di Dubai itu cuma ada minyak doang. Dan mereka sekaya itu, cuma minyak bumi. Sementara kita bukan cuma minyak, banyak sekali gitu ya. Barang tambang, bahan tambang di bumi Indonesia ini saking suburnya maka dari dulu mau dijajah sampai sekarang juga sebetulnya dijajah secara tak langsung ya. Karena mereka tahu kekayaan Indonesia itu kalau dikelola dengan baik nggak ada korupsi misalnya ya atau nggak dirampok. Kan orang luar juga merampoknya karena memang diberi jalan sama Indonesia. Misalnya gini ya anakku ya, ini pemerintah ada orang apa namanya ini ada misal di Marga Mulia nih ada emas nih di tanah Marga Mulia misal ada emas di tanahnya diidentifikasi ada emas nih. Kalau kalian kelola sendiri warga Marga Mulia itu kalian semua makmur. Tapi yang terjadi misalnya gitu ya pemerintahan daerah yang tahu wali kotanya mungkin gitu ya atau mungkin bahkan gubernurnya tahu nih di Marga Mulia ini ada potensi emas. Terus yang dia lakukan adalah mencari investor dari luar negeri untuk menggarap. Nih ada emas nih di Marga Mulia, kalian garap deh. Kalian ambil, kemudian kalian olah, lalu dijual gitu ya, atau diekspor ke luar negeri. Nah silakan kalian lakukan, tapi nanti keuntungannya 10% buat saya ya. Gitu, bayangkan gitu ya. 10% aja itu udah bisa kaya 7 turunan hanya untuk sendiri. Ya, terus dia mungkin kasih pajaknya ke pemerintah dan sebagainya. Tapi hanya sebagian kecil, sebagian besarnya itu diambil oleh negara lain. Kita udah ngerasa beruntung itu ya kalau kita tidak jujur seperti itu, ya. Nah, itulah yang terjadi bahwa demokrasi walaupun juga demokrasi tapi ternyata praktiknya tidak demikian. Makanya kenapa lembaga peradilan dan kehakiman itu menjadi sangat dikuasai oleh orang-orang yang berduit misalnya ya atau yang punya kekuasaan.
Lalu ciri lainnya dari demokrasi itu harusnya ada kebebasan pers, ya. Jadi kalau pers itu dia harus jujur, misalnya ada pencurian ya harus bilang pencurian, ada korupsi ya harus bilang korupsi, kalau jelek ya bilang jelek gitu. Tapi kalau sekarang kan nggak boleh, dilarang gitu ya. Jadi kalau ada yang ini malah diintimidasi, dipenjarakan atau apa namanya eh, ditarik izin terbitnya. Terus kemudian ciri lain dari demokrasi adalah pemilu yang jujur dan adil serta pengakuan terhadap perbedaan. Ya, nah ini sebagai penutup ya. Tadi kan ada ciri-ciri demokrasi ya. Ini juga ada ciri demokrasi yang disebutkan atau yang digagas oleh Alamudi atau Sheikh Said Al-Amudi dari Pakistan. Dia katanya tokoh tasawuf ya dari Pakistan. Ibu juga baru ini nih. Dulu waktu sekolah nggak diajarin tentang ini. Tapi ibu cari ternyata di buku. Ada ya. 11 Soko Guru Demokrasi atau pilar ya. Soko Guru itu artinya pilar. Pilar-pilar demokrasi. Pilar demokrasi itu ada 11 nih menurut Alamudin. Salah satu tokoh yang menggagas ya. 1, kedaulatan rakyat. 2, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Kemudian kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, dan apa lagi nih? Coba siapa namanya? Pebi baca Pebi, 11 Soko Guru Demokrasi. Sebelas Pokok Guru Demokrasi. 1, kedaulatan rakyat. 2, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. 3, kekuasaan mayoritas. 4, hak-hak minoritas. 5, jaminan hak asasi manusia. 6, pemilihan yang bebas dan jujur. 7, persamaan di depan hukum. 8, proses hukum yang wajar. 9, pembatasan pemerintah secara konstitusional. 10, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. 11, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, bekerja sama, dan mufakat. Iya. Coba sekarang Imam Imam baca. nggak baca. Ibu mau tanya, demokrasi itu artinya apa? Terdiri dari 2 kata. Artinya apa? Pebi nggak pegang HP dulu. Yang lain juga jangan pegang HP dulu. Sabar ya, tahan diri sampai 3 Mama, where are you, Imam? Imam. Imam lagi ngadem apa gimana? Di luar, Bu. Di luar, Bu. Main air, Bu, hujanan. Terus siapa lagi sisiran di belakang? Yang lagi sisiran Badru. Mbak. Siapa dulu? Kami. Oh, Fahmi. Badru gua akibat. Coba Fahmi, demokrasi itu berasal dari kata apa dan artinya apa? Orang tahu Bu, aduh pusing nih Bu. Karena pusing Bu. Demokrasi dari kata apa? Pengertian. Demokrasi itu kan dari 2 kata demos dan kratos. Demos, dan kratos.
Demos apa tadi? Dari dua Hah? Rakyat. Rakyat, betul. Kalau Kratos? Demos rakyat. Kalau Kratos? Ya, pemerintahan atau kekuasaan ya. Jadi artinya pemerintahan ada di tangan rakyat. Itu berasal dari bahasa apa? Dari bahasa apa? Yunani. Yunani, betul. Kalau menurut Abraham Lincoln, demokrasi itu apa? Pemerintahan untuk rakyat. Iya, betul sekali. Pak Bi, cetak suku, ucang Terus hakikat demokrasi itu ada di dalam apa saja? Ada 3. Hakikat demokrasi ada di Undang-Undang Dasar tahun 45. Pasal berapa? Pasal 1. Ya, Semi. ayat 2. Itu siapa lagi teleponan di belakang? Dita. Ayo Dita, tadi apa aja hakikat demokrasi ada di mana? Tadi di Undang-Undang Dasar 45 pasal 1 ayat? Ayat 2. Iya. Indonesia. Lalu dan 1945 Terus yang kedua? sesuai dengan film yaitu penasihat dipimpin oleh hikmah kebijakan perwakilan. Iya, betul. Satu lagi? Pengamatan untuk senantiasa menerapkan musyawarah menyelesaikan persoalan. Iya, betul. Terus sebutkan macam-macam demokrasi. Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, ada demokrasi apa? Cara penyalurannya, cara mengekspresikannya ada 2, demokrasi langsung dan tidak langsung. Kalau berdasarkan titik perhatiannya, ada 3, demokrasi apa? Formal, teriak, dan gabungan. Kalau berdasarkan ideologinya, ada demokrasi konstitusional, demokrasi dan demokrasi rakyat. iya. Betul sekali, Selvi. Alhamdulillah. Terima kasih, luar biasa. Baik, anak-anakku, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada. Ada. Udah mau pulang? Ya. Oke, pimpin doa dulu. Jadi sebelum pulang kita baca Sri dan dilanjutkan dengan doa penutup majelis. Ayo, pimpin. Siapa pimpin? Imam. Sebelum kita berdoa, berdoa di dalam hati mulai. Kok di dalam hati? Sudah selesai. Berdoa bersama. Beri salam kepada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amilu sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Doa tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. la ilaha illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Amin.
Semoga bermanfaat ilmunya Bye hari ini. Ibu. Salamnya. Insya Allah kita ketemu besok lagi. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Budian, maaf ditinggal agak lama tadi anak-anak. Terima kasih semua, sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.